Orang ini dan 30 awak kapalnya pernah melihat Dajjal. Bahkan mereka berbicara dan mendengarkan perkataan Dajjal dengan kedua telinganya. Dan uniknya, kisah berikut dinukil Rasulullah dari orang ini dan disampaikan kepada para sahabat. Sehingga tidak seperti hadis pada umumnya di mana Rasulullah menyampaikan sesuatu, kemudian sahabat yang menukilnya. Orang ini adalah Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari atau Abu Ruqayyah. Bagaimana mereka bisa sampai ke Pulau Dajjal? Kemudian apa yang Dajjal kabarkan? Dan apakah Rasulullah mengabarkan letak Pulau Dajjal ini? Sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe dan like-nya agar konten-konten Islam semakin populer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalangan ulama menyebut hadis sahih ini dengan sebutan hadis jassasah. Hadis ini dikisahkan seorang sahabiyah Fathimah binti Qais radhiyallahu anha. Amir bin Syarahil Asy-Syabi berkata kepada Fathimah binti Qais, "Kabarkan kepadaku sebuah hadis yang kau dengar dari Rasulullah yang tidak engkau sandarkan kepada seorang pun selain beliau." Fatimah mengatakan, "Jika engkau kehendaki akan aku sampaikan. Berikan aku hadis itu." Jawab Asy-Syabi. Fatimah pun berkisah, "Suatu hari aku mendengar seruan orang yang berseru. Penyeru Rasulullah menyeru, 'As-salatu jami'ah.' Aku pun segera keluar menuju masjid. Aku salat bersama Rasulullah dan aku berada pada syaf wanita yang langsung berada di belakang syaf laki-laki. Tatkala Rasulullah selesai dari salat, beliau duduk di mimbar dan tertawa seraya mengatakan, 'Hendaknya masing-masing kalian tetap berada di tempat salatnya.' Lalu beliau bersabda, 'Tahukah kalian mengapa aku kumpulkan kalian?' Para sahabat menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Kemudian Rasulullah kembali bersabda dengan kisah yang cukup panjang. Beliau berkata, 'Sesungguhnya demi Allah, tidaklah aku kumpulkan kalian untuk sesuatu yang menggembirakan atau menakutkan kalian. Namun aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari. Dahulu ia seorang Nasrani yang kemudian datang dan masuk Islam. Ia mengabarkanku sebuah kisah yang sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan pada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ia memberitakan bahwa ia naik kapal bersama 30 orang dari kabilah Lahm dan Judzam. Di tengah perjalanan, mereka dipermainkan badai ombak hingga berada di tengah laut selama 1 bulan. Hingga mereka pun terdampar di sebuah pulau di tengah lautan tersebut. Saat tenggelam matahari, mereka duduk di perahu-perahu kecil. Mereka memasuki pulau tersebut hingga menjumpai binatang yang berambut sangat lebat dan kaku. Karena bulu yang sedemikian lebatnya, mereka tidak tahu mana bagian depan dan mana belakangnya. Mereka pun berkata, 'Celaka, kamu ini apa?' Ia menjawab, 'Aku adalah Al-Jassasah.' Mereka mengatakan, 'Apakah Al-Jassasah itu?' Ia berkata, 'Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang lelaki yang ada dalam rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian.' Berkata Tamim, 'Ketika dia menyebutkan kepada kami seorang laki-laki, kami menjadi khawatir kalau binatang itu ternyata setan. Kami pun bergerak melewatinya dengan cepat, sehingga kami masuk ke tempat ibadah itu. Ternyata di dalamnya ada orang paling besar yang pernah kami lihat. Terikat dengan ikatan paling kuat yang pernah kami ketahui. Kedua tangannya terikat dengan leher, antara 2 lutut dan 2 mata kaki terikat dengan besi. Kami bertanya kepadanya, 'Celaka, kamu ini apa?' Ia menjawab, 'Kalian telah mampu mengetahui tentang aku, maka beritakan kepadaku siapa kalian ini.' Rombongan Tamim menjawab, 'Kami ini orang-orang Arab.' Dan kemudian diceritakanlah mengapa mereka bisa sampai di tempat ini. Lalu orang itu mengatakan, 'Kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon kurma di Baisan.' Kami mengatakan, 'Oh, tentang apa engkau meminta beritanya?' Dia berkata, 'Aku bertanya kepada kalian tentang pohon kurma, apakah masih berbuah?' Kami menjawab, 'Iya.' Dia mengatakan, 'Sesungguhnya hampir-hampir pohon itu tidak akan mengeluarkan buahnya.' 'Kabarkan pula kepadaku tentang Danau Tabariyah,' tanya orang ini. Kami menjawab, 'Tentang apa engkau meminta beritanya?' 'Apakah masih ada airnya?' jawabnya. Mereka menjawab, 'Danau itu banyak airnya.' Dia mengatakan, 'Sesungguhnya hampir-hampir airnya akan hilang.' Kemudian dia mengatakan, 'Kabarkan kepadaku tentang mata air Zuhar.' Mereka mengatakan, 'Tentang apa kamu minta berita?'
Apakah di mata air itu masih ada airnya? Dan apakah penduduk masih bertani dengan memanfaatkan airnya? Tanya orang itu. Kami menjawab, "Lia, mata air itu deras airnya dan penduduk bertani dengannya." Tetapi tidak seperti pertanyaan sebelumnya. Orang ini tidak memberikan komentarnya tentang mata air Zugar. Kemudian dia mengatakan, "Kabarkan kepadaku tentang Nabi Ummiyin. Apa yang dia lakukan?" Mereka menjawab, "Ia telah muncul dari Makkah dan tinggal di Yatsrib, Madinah." Ia mengatakan, "Apakah orang-orang Arab memeranginya?" Kami menjawab, "Ya." Ia mengatakan lagi, "Apa yang ia lakukan terhadap orang-orang Arab?" Maka kami beritakan bahwa ia telah menang atas orang-orang Arab dan mereka taat kepadanya. Ia mengatakan, "Itu sudah terjadi?" Kami katakan, "Ya." Ia mengatakan, "Sesungguhnya baik bagi mereka untuk taat kepadanya. Sekarang aku akan beritakan kepada kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih. Sebentar lagi aku diberi izin untuk keluar, hingga aku keluar lalu berjalan di bumi. Dan tidak kutinggalkan satu negeri pun, kecuali aku akan memasukinya dalam waktu 40 malam. Kecuali Makkah dan Thaibah atau Madinah, keduanya haram bagiku. Setiap kali aku akan memasuki salah satu kota ini, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus di tangan menghalangiku. Dan sesungguhnya pada tiap gang ada para malaikat yang menjaganya." Fatimah mengatakan, maka Rasulullah bersabda sambil menusukkan tongkat di mimbar, "Inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah," yakni kota Madinah. "Apakah aku telah beritahukan kalian tentang hal ini?" Sambung Rasulullah. Orang-orang menjawab, "Lia." Nabi berkata, "Sesungguhnya cerita Tamim menakjubkanku. Kisahnya sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal, serta tentang Makkah dan Madinah." Kemudian beliau bersabda, "Ketahuilah bahwa ia berada di lautan Syam atau lautan Yaman." Oh tidak, bahkan dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Sembari beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau ke arah timur. Demikianlah Nabi SAW mengkonfirmasi kebenaran kisah Tamim Ad-Dari ini. Dan bagian terpenting dari riwayat ini bukanlah di mana letak pulau tempat Dajjal ini terikat, tetapi kabar yang diberitakan Dajjal kepada Tamim tentang kemunculannya. Sebagian tanda-tanda yang disampaikan Dajjal pada Tamim Ibn Aus Ad-Dari sudah nampak pada saat ini. Misalnya kebun kurma Baisan yang ditanyakan Dajjal adalah sebuah tempat yang terletak di Al-Ghaur Utara, Palestina. Kebun kurma Baisan dulunya sangat subur dan berbuah lebat. Saat ini kondisinya mendekati keadaan yang disebutkan Dajjal, yaitu mengering. Salah satu penyebabnya adalah seringnya wilayah ini menjadi sasaran serangan Israel. Kemudian Danau Tobariyah atau Tiberias, yaitu danau yang terletak di dekat dataran tinggi Golan. Walaupun belum benar-benar mengering, tetapi danau ini pernah hampir kering pada tahun 2018. Tetapi kemudian mengalami peningkatan kembali. Dan yang terakhir, mata air Zugar yang terletak di wilayah Yordania di daerah Gaur Al-Safi. Dajjal hanya menanyakannya tanpa mengomentari keadaannya. Maka hikmah tanda-tanda ini bagi seorang mukmin seharusnya semakin memperkuat keimanan dan ketaatan. Karena kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal ini cepat atau lambat pasti terjadi. Allahu a'lam bissawab.